Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang penerapan vektor pada arah burung terbang. Namun, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aril Afriansyah Haji Rauf. Perkenalkan, nama saya Adila. Perkenalkan, nama saya Sri Haryati. Itulah perkenalan singkat dari kami. Untuk itu, selamat menikmati video dari kami. Ariel, tadi saya membaca tentang burung yang bermigrasi jarak jauh. Mereka bisa terbang ribuan kilometer dan tetap tahu arahnya. Apakah matematika? Mereka punya peran dalam kemampuan navigasi mereka? Tentu saja matematika punya peran bahkan yang cukup mendasar dalam konsep vektor. Vektor lagi, bagaimana itu bisa diterapkan pada pergerakan burung? Begini, bayangkan seekor burung terbang dari satu titik ke titik lain. Pergerakannya itu memiliki arah dan jarak. Bukan? Nah, dalam matematika, perpindahan seperti itu bisa kita konsepkan sebagai vektor. Jadi, vektor itu seperti panah yang menunjukkan arah dan seberapa jauh burung itu terbang dalam satu waktu. Tepat sekali. Misalnya, burung itu terbang 50 meter ke arah timur laut. Kita bisa menggambarkan ini sebagai vektor dengan panjang 50 meter, satuan dan sudut tertentu terhadap subuh utara atau timur. Lalu, bagaimana kalau burung itu terbang dalam beberapa tahap? Misalnya, terbang ke timur, lalu berbelok ke utara. Nah, disinilah vektor dalam matematika terlihat. Jika burung terbang dalam beberapa segmen, kita bisa menjumlahkan vektor-vektor perpindahannya untuk mengetahui posisi akhir burung relatif terhadap posisi awalnya. Ini seperti aturan penjumlahan vektor yang kita pelajari. Bisa menggunakan metode segitiga atau jajar genjang. Jadi, kalau burung itu terbang dari kota A ke kota B, lalu ke kota C, kita bisa tahu jarak total dan arah dari A ke C dengan menjumlahkan vektor AB dan vektor BC. Betul sekali, dan tidak hanya itu, vektor juga bisa membantu kita menganalisis kecepatan burung. Kecepatan juga memiliki arah dan besaran, jadi bisa direpresentasikan sebagai vektor kecepatan. Jika kita tahu vektor kecepatan burung dan selang waktu terbangnya, kita bisa menghitung vektor perpindahannya. Apakah burung benar-benar menghitung vektor di otaknya? Itu terdengar rumit. Tentu saja tidak dalam bentuk perhitungan matematis seperti yang kita lakukan di kelas, tapi secara biologis. Burung memiliki kemampuan bahwa untuk merasakan arah medan magnet bumi, posisi matahari atau bintang, dan mungkin juga mengenali pola visual lingkungan. Informasi-informasi ini secara tidak langsung membantu mereka menuntutkan vektor arah dan jarak yang perlu mereka tempuh. Jadi, insting navigasi mereka itu seperti kalkulator vektor alami ya. Mereka bisa merasakan perubahan arah dan kecepatan yang perlu mereka lakukan untuk mencapai tujuan. Analogi yang menarik, bisa dibilang begitu. Kemampuan mereka untuk menavigasi jarak jauh dan akurat adalah hasil evaluasi yang luar biasa. Dan konsep vektor dalam matematika membantu kita memahami dan memodelkan pergerakan mereka. Burung itu terbang lurus sekali dari pohon ke atas sana. Kenapa ya mereka sering terbang lurus begitu? Bayangkan burung memiliki tujuan tertentu, misalnya
mencari makanan atau kembali ke sarang. Lintasan terpendek antara dua titik adalah garis lurus. Terbang mengikuti garis lurus secara teoritis membutuhkan usaha paling sedikit untuk mencapai tujuan tersebut, asalkan tidak ada gangguan eksternal yang signifikan. Jadi, mereka secara naluri memiliki jalur dengan vektor perpindahan terkecil. Tepat sekali. Vektor perpindahan adalah vektor yang menghubungkan posisi awal dan posisi akhir burung. Panjang vektor ini adalah jarak terpendek antara kedua titik, dan arahnya adalah arah dari posisi awal ke posisi akhir. Terbang lurus berarti burung berusaha untuk memaksimalkan komponen vektor kecepatannya searah dengan vektor perpindahan yang diinginkan. Tapi kan sering ada angin atau mereka harus menghindari ranting pohon. Apakah mereka tetap berusaha terbang lurus? Dalam kondisi ideal tanpa gangguan, terbang lurus adalah yang paling efisien. Namun, di alam nyata, burung harus terus-menerus menyesuaikan vektor kecepatannya untuk mengatasi berbagai gaya eksternal. Misalnya, jika ada angin dari samping, burung harus sedikit memberikan tubuh dan mengarahkan vektor kecepatannya sedikit menyamping agar vektor resultannya tetap mengarah lurus ke tujuannya. Vektor resultan lagi itu yang merupakan gabungan dari beberapa vektor kan? Betul, dalam kasus terbang saat ada angin, ada setidaknya dua vektor yang bekerja. Vektor kecepatan burung relatif terhadap udara dan vektor kecepatan angin. Vektor kecepatan burung yang kita amati dari tanah adalah vektor resultan dari kedua vektor ini. Untuk tetap bergerak lurus ke tujuannya, burung harus pintar-pintar mengelola vektor kecepatannya sendiri agar menghasilkan vektor resultan yang lurus. Jadi, meskipun kelihatannya lurus, vektor kecepatan burungnya mungkin sedikit miring untuk mengkompensasi angin. Persis. Ini seperti saat perahu menyeberangi sungai yang berarus deras. Pengemudi harus menggerakkan perahunya sedikit melawan arus agar vektor resultan kecepatannya tetap lurus menuju seberang. Burung melakukan hal yang serupa di udara. Lalu kenapa mereka tidak selalu terbang lurus? Kadang saya lihat mereka terbang berputar-putar. Ada beberapa alasan. Pertama, mereka mungkin sedang mencari makan di area tertentu, sehingga gerakan berputar-putar membantu mereka menjelajahi wilayah tersebut. Kedua, saat berburu, mereka mungkin melakukan manuver tiba-tiba untuk mengejar mangsa yang tentu saja tidak lurus. Ketiga, dalam formasi terbang kelompok, mereka harus menyesuaikan vektor kecepatan dan posisi mereka relatif terhadap burung lain yang bisa menghasilkan pola gerakan yang kompleks. Menarik sekali, jadi hal sederhana burung terbang lurus pun ada penjelasan matematikanya. Sekarang saya jadi lebih mengerti bagaimana vektor tidak hanya berguna di soal-soal matematika, tapi juga bisa menjelaskan fenomena alam seperti migrasi burung ini. Terima kasih penjelasannya teman-teman. Iya, jadi semakin kagum dengan kemampuan burung dan juga dengan matematika yang bisa menjelaskannya. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat teman-teman. See you.